Alur cerita Dewa Kekayaan dengan kemampuan Beastmaster kini sudah memasuki chapter ke-55 sampai 56. Video ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya. Di cerita sebelumnya, semua orang terkejut karena merasakan suatu getaran dari bawah tanah dalam hutan, dan dari bawah tanah terlihat siluet monster yang sangat besar. Cerita kemudian berlanjut masih di dalam hutan. Ye Xiao juga merasakan getaran itu dan berkata, "Apa yang terjadi?" Komandan Legiun lainnya juga merasakan getaran itu. "Mungkinkah? Benarkah terjadi gempa bumi? Aura ini ada yang aneh." Lalu tiba-tiba dari bawah tanah terjadi sebuah ledakan. Ledakannya begitu dahsyat dan dari dalam tanah muncul sesosok monster yang sangat besar. Monster bertubuh besar berwarna merah dengan armor di badannya, serta topeng di wajahnya. Orang-orang yang melihat itu sangat terkejut. Bos monster tingkat immortal? Apakah tingkat keanehan seperti ini benar-benar mungkin terjadi di medan perang level 50? Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, jadi inilah tempat paling menakutkan di medan perang. Di bawah hutan sang penguasa, tersembunyilah makhluk raksasa seperti itu. Makhluk setingkat abadi, makhluk legendaris. Kami tak pernah menyangka akan benar-benar melihat salah satunya. Komandan Legiun menghampiri Ye Xiao. "Tuan Ye Xiao, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah bos tingkat immortal. Kita harus segera mundur." "Ye Xiao," bilang bosnya, "kelas immortal ya? Apakah itu kuat?" "Aku, seorang prajurit tingkat raja biasa, telah membantai beberapa dari mereka sekaligus. Kau berani bertindak begitu sombong hanya dengan satu prajurit tingkat immortal?" Ye Xiao kemudian memanggil makhluk panggilannya, "Xiao Hui, keluarlah." Sang naga legendary keluar lalu ia meraung mengeluarkan amarahnya. Sang naga Xiao Hui menyerang monster bertubuh besar. Ye Xiao bilang, "Xiao Hui, berikan serangan lebih kuat lagi." Xiao Hui menyerang tubuh sang monster tetapi belum memberikan luka yang berarti bagi sang monster. Monster itu mengamuk lalu mengeluarkan sebuah skill di mulutnya. Tetapi sang naga juga mengeluarkan skillnya. Ia meraung agar memberikan efek stun kepada musuh. Pertempuran semakin sengit lalu Ye Xiao memanggil makhluk panggilan keduanya. "Xiao Luo, kamu juga ikut, keluarlah." Sementara itu, skill yang dikeluarkan sang monster kini semakin membesar dan siap dilancarkan. Dari bawah, Ye Xiao berteriak, "Xiao Luo, gunakan serangan api," dan seketika Immortal finish mengeluarkan skill semburan apinya, mengarah langsung ke tubuh sang monster. Serangan itu mengenai monster lalu meledak, sementara itu Xiao Hui, sang naga juga menyerang menggunakan serangan tebasan. Para pimpinan Legiun beserta anggotanya yang melihat pertarungan itu sangat terkejut. Mereka berkata, "Tuan, Ye Xiao benar-benar terlalu kuat. Ya, salah satu dari kedua monster ini bisa memusnahkan seluruh pasukan kita dalam hitungan menit." Dan tiba-tiba monster sebelumnya kini mengeluarkan tentakel di tubuhnya. Astaga, itu tentakel? Menjijikan sekali. Xiao Luo serang menggunakan skill meteor api. Seketika Immortal Phoenix melancarkan puluhan meteor api ke arah sang monster. Serangan meteor api itu mengenai tubuh sang monster hingga terjadi sebuah ledakan di mana-mana. Tidak hanya itu saja, sang naga Xiao Hui juga ikut membantu menyerang menggunakan semburan apinya. Sang monster menerima luka begitu fatal hingga beberapa tentakelnya terpotong-potong. Bau gosong ini mengerikan, dan tidak lama kemudian monster itu tumbang berhasil dikalahkan. Sistem muncul, pengumuman dunia, pemain Ye Xiao dari Kerajaan Xia Agung telah mengalahkan bos misterius tingkat immortal level 60, sang binatang buas, dan berhasil mengalahkan bos misterius level 60 untuk pertama kalinya. Hadiah 2000 poin atribut gratis plus 3 poin zona perang Kerajaan Xia Agung. Dengan ini diumumkan, Tuan Ye Xiao telah mengalahkan bos monster tingkat immortal level 60. Bos tingkat immortal telah dikalahkan oleh Lord Ye Xiao. Hidup Tuan Ye Xiao. Aku penasaran item apa saja yang bisa dijatuhkan oleh bos level immortal ini. Kurasa mungkin ia akan menjatuhkan perlengkapan level legendary. Tuan Ye Xiao sungguh perkasa. Mulai hari ini medan pertempuran level 50 akan jauh lebih aman. Ye Xiao kemudian mendekati tubuh sang monster karena beberapa item telah dijatuhkan setelah mengalahkannya. Peralatan legendaris, lumayan. Sistem muncul, taring kemarahan, peringkat legendaris. Tidak teridentifikasi, efek tidak diketahui. Aku tidak tahu kristal ini untuk apa. Aku akan mengembalikannya ke Thor dan melihatnya. Beberapa pimpinan Legiun dan anggotanya menghampiri Ye Xiao. "Tuan Ye Xiao, bolehkah kami mengatur seseorang untuk mengumpulkan semua rampasan perang ini?" "Oke, tidak masalah. Sesuai kesepakatan, semua perlengkapan di bawah level epic menjadi milikmu. Sekarang mari kita bersihkan medan perang." "Baiklah, mari kita mulai membersihkan medan perang. Cepat, cepat, ambil semua perlengkapan yang bagus. Jangan biarkan bajingan-bajingan itu mendapatkannya." Para bawahan dari tiap legend bergerak cepat memungut equipment yang dijatuhkan oleh monster. "Ayo, ayo, ayo, bergeraklah semuanya."
Siapapun yang berani bermalas-malasan akan berhadapan dengan tinju besi kecilku yang penuh keadilan. Akan tetapi terjadi getaran lagi. Apa yang terjadi? Astaga, apakah medan pertempuran antar dimensi ini akan runtuh? Lari, kenapa kau berdiri di situ? Mundur, mundur sekarang juga. Semuanya evakuasi ke tempat aman terlebih dahulu. Ye Xiao menunjuk ke arah bukit. Semua orang pergi ke sana. Seharusnya aman di sana. Cepat, patuhi perintah Tuan Ye Xiao. Lari cepat. Jika kamu terlalu lambat, kamu akan mati. Ye Xiao telah tiba di atas bukit bersama semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu tiba-tiba dari depannya muncul sebuah portal. Apa pusaran itu? Menakutkan sekali. Ye Xiao bilang, terlalu berbahaya di sini. Mari kita semua menggunakan alat teleportasi untuk kembali ke kota. Komandan Legiun, rambut putih bilang, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, memang terlalu berbahaya di luar kota. Semuanya evakuasi ke fasilitas teleportasi. Di hati Ye Xiao berkata, runtuhnya medan perang ini aneh. Pasti ada hubungannya dengan banyaknya kematian yang tidak masuk akal. Mungkinkah medan perang runtuh secara alami karena hilangnya beberapa jenis dukungan? Cerita berpindah ke kota. Orang-orang yang ada di sana melihat Ye Xiao. Apakah ini orang yang menghancurkan medan perang? Bahkan seorang ahli setingkat dewa pun tidak akan bisa melakukannya sendiri, kan? Dan yang lainnya bilang, terima kasih Tuan Ye Xiao, karena telah menyingkirkan makhluk-makhluk aneh di luar kota. Tidak lama kemudian, pandai besi yang buta menghampiri Ye Xiao dan berterima kasih. Tuan Ye Xiao, terima kasih telah menyelamatkan kami dan putra saya John. Ye Xiao menjawab, oh, sebagai ungkapan rasa terima kasih saya, mohon terima barang ini. Buku halaman-halaman brutal. Kelangkaan. Epic. Atribut dasar plus 5%. Kerusakan serangan kritis plus 10%. Tingkat serangan kritis plus 10%. Melihat itu Ye Xiao berkata, ya bagus. Benar saja polanya persis sama. Tampaknya komponen yang tersisa dari bab kebrutalan ini bukan hanya taring brutal. Lalu tiba-tiba emblem dan buku itu menyatu. Apa yang sedang terjadi? Lalu sistem muncul. Bab kekejaman. Peringkat penghancur. Atribut dasar plus 30%. Semua atribut plus 10. Kau akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Semua kemampuanmu dapat memicu serangan kritis, peluang serangan kritis dasar plus 50%, kerusakan serangan kritis plus 150%. Kekuatan Chapter of Violence langsung memberikan 2000% true damage spirit kepada target. Peluang critical hit digandakan untuk damage ini. Jika peluang critical hit melebihi 100%, peluang yang berlebih akan digandakan dan dimasukkan dalam perhitungan damage critical hit. Damage ini memiliki peluang 15% untuk memicu efek kematian instan. Jika nyawa target di bawah 25%, efek kematian instan pasti akan terpicu. Waktu cooldown 8 hari. Apa? Kedua properti itu benar-benar bergabung? Atribut ini juga telah meningkat secara signifikan. Ye Xiao bertanya, Pak Tua, dari mana kau mendapatkan halaman-halaman penuh buku kekejaman ini? Pandai besi bilang, sebagai tanggapan atas permintaan Tuan Ye Xiao, halaman ini ditemukan di dalam gua makhluk aneh. Ye Xiao bilang, apa makhluk aneh lainnya? Perbincangan, mereka pun selesai. Ye Xiao lalu hendak pergi. Baik, terima kasih Pak. Saya telah menerima hadiah Anda. Pandai besi bilang, terima kasih Tuan Ye Xiao. Cerita berlanjut, Ye Xiao telah tiba di suatu tempat. Inilah dia bursa pencapaian Hall of Battle. Tiba di sini dapat disimpulkan dalam dua kata, kemewahan. Seorang penjaga datang menyambut. Tuan Ye Xiao, yang terhormat, apakah ada yang Anda butuhkan? Ye Xiao bilang, berikan saya satu set perlengkapan epic level 50 untuk kelas Beastmaster. Penjaga itu menjawab, ya Tuan Ye Xiao. Ye Xiao lanjut bilang, ngomong-ngomong, apakah Anda menjual telur binatang buas di sini? Penjaga itu bilang, Tuan Ye Xiao, silakan ikuti saya. Setelah itu seseorang menyambut Ye Xiao, selamat datang, selamat datang. Aku penasaran telur penjinak binatang buas berkualitas seperti apa yang dibutuhkan Tuan Ye Xiao. Saya ingin semuanya. Apa? Maksudmu? Saya berkata saya menginginkan semua telur monster, apapun kualitasnya, sebanyak yang bisa Anda dapatkan. Pria itu bilang, apakah Anda mencoba mengambil semuanya sekaligus? Ye berkata, apa? Kau pikir prestasi pertempuranku belum cukup? Pria itu lanjut menjelaskan bahwa setiap orang hanya dapat menukarkan maksimal 10 telur penjinak hewan. Ye Xiao bilang, apakah masih ada ketentuan ini? Bahkan ada aturan seperti itu, 10 pun tidak masalah. Gantilah dengan yang berkualitas paling tinggi, sebaiknya semuanya berlevel luar biasa, dan akan lebih baik lagi jika ada yang berlevel raja. Pria itu bilang, memang tidak ada item setingkat raja, tetapi ada 3 item setingkat luar biasa, meskipun setiap orang hanya dibatasi 1. Ye Xiao kesal. Apa? Bahkan level luar biasa pun terbatas dalam pembelian? Apa gunanya poin prestasi pertempuran ini bagiku? Hubungi manajer Anda di sini. Pria itu bilang, oke, saya akan segera menghubunginya. Lalu seseorang muncul,
Tidak perlu menghubungiku, aku di sini. Pria baju hijau bilang. Tuan Istana, Anda di sini. Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas balai penghargaan militer ini. Saya, Harlan, yang bertanggung jawab atas segalanya di sini. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.